Sekotong, Lombok Barat terendam banjir kiriman. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Salsabila bisa menjumpai Anda dalam iNews NTB. Ragam informasi menarik dan penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda, dan inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, satu unit rumah di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dilalap si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kebakaran rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi. Beginilah suasana kepanikan warga di RT 003 RW 004 Dusun Moyo Bawah, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir saat kebakaran rumah panggung. Api dengan cepat membakar rumah panggung tersebut ditambah saat kejadian kondisi angin kencang. Warga dengan alat seadanya berusaha memadamkan api. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dan api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.16 WITA. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Kejadian di Kecamatan Moyo Mekar, menurut informasi yang kita dapat dari masyarakat, ada percikan api dari atas rumah. Kita dapat telepon tadi jam 19.10. 2 unit mobil kita kerahkan dengan jumlah anggota 12 orang. Saat ini pihak kepolisian di lokasi kebakaran, polisi telah masang garis polisi atau polis lain untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemukiman warga di Desa Sekotong, Lombok Barat terendam banjir kiriman. Ratusan kepala keluarga membutuhkan bantuan logistik dan selimut. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan Sekotong, Lombok Barat menyebabkan sejumlah dusun di Sekotong Tengah terendam banjir. 3 dusun di Desa Sekotong Tengah yang kerap terendam banjir kiriman dari perbukitan. Banjir ini kerap terjadi di Sekotong setiap tahunnya dan menjadi langganan hingga mengancam rumah Bupati Lombok Barat. Kalak BPBD Sahrudin menegaskan banjir yang menerjang Kecamatan Sekotong disinyalir karena maraknya penebangan pohon lahan perbukitan. Di Sekotong memang ya pertama sudah kita melihat dari banyak alih fungsi lahan yang terjadi. Banyak penebangan selama ini bukan rahasia lagi kalau di wilayah sana. Ini memang kalau curah hujan tinggi, pasti aliran air dari atas itu membawa material dari atas. Apakah itu batu-batu kecil, lumpur, masuk ke sungai, mengendap menjadi sedimen yang terus mendangkalkan alur sungai ini. Warga terdampak banjir sekitar 107 kakak atau 334 jiwa di RT 01 dan 61 kepala keluarga, sekitar 181 jiwa di RT 02 Dusun Sepi, Desa Buun Mas yang terdampak banjir. Diperkirakan ada puluhan dusun di Kecamatan Sekotong yang juga terendam. Kepolisian, BPBD, serta pihak terkait lainnya tengah berupaya untuk mengevakuasi warga yang rumahnya masih terendam. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk yang berlangsung selama sepekan terakhir berdampak terhadap tangkapan nelayan berkurang hingga memicu kenaikan harga ikan laut di pasaran. Sejumlah sampan atau perahu milik nelayan di Pantai Ampenan terlihat parkir di pantai. Aktivitas ini telah terjadi selama sepekan lebih. Para nelayan sengaja tidak turun melaut akibat faktor cuaca buruk. Tangkapan pun berkurang dan memicu kenaikan harga ikan laut di pasaran. Oh, tumben ada ikan. Terus harganya, Bu? Oh, juta. Tetap doang deh. Doang, kalau 10. Kalau 1.000. Yang lain bau 5.000, 4.000 yang bau. Sudah nendak deh. Oke. Yang besar-besar sampahnya dia berani. Berani ya. Laut ya, kalau yang kecil nggak bisa. Tapi agak kurang berarti ya? Iya, agak kurang sekarang. Terus pengaruhnya ke harga?
Harga udah mahal sekarang. Mahal ya? Gaji barang nih, kayak. Mahal dong. Turunin, ajin beras turunin, ajin sebio turunin, aneh. Sementara untuk memenuhi kebutuhan ikan laut di pasaran, pedagang tradisional yang ada di Kota Mataram mendatangkan ikan dari Bali dan daerah lainnya. Sementara meski harga ikan laut mengalami kenaikan selama berlangsungnya puasa Ramadan tahun ini, tetap diburu warga untuk keperluan berbuka dan sahur. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Memasuki bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok alami kenaikan. Komoditi yang mengalami kenaikan yaitu tomat dengan harga Rp40.000 per kilo.
Naiknya harga semua kebutuhan pokok tidak terkecuali komoditi tomat pada bulan puasa Ramadan tahun ini dikeluhkan warga. Harga tomat yang tembus Rp40.000 per kilo di pasaran kian memberatkan warga, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Meski demikian, semua kebutuhan pokok harus tetap terbeli, namun dengan keterjangkauan harga dan jumlahnya harus dibatasi. Ada terjangkau atau gimana, Bu? Terjangkau. Terjangkau ya? Iya. Ini untuk kebutuhan buka, Bu ya? Oh iya. Sementara naiknya harga tomat hingga tembus Rp40.000 per kilo oleh para pedagang di pasar Kebun Raya Ampanan, Kota Mataram pada momen Hari Besar Keagamaan diduga karena adanya permainan di tingkat spekulan dan naiknya harga dikatakan menurunkan daya beli warga. Berapa per kilo sekarang? Per kilo 40. Kalau sebelum puasa berapa, Pak? Hah? Sebelum puasa berapa? Sebelum puasa 30. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak memberatkan warga, khususnya selama berlangsungnya puasa Ramadan tahun ini. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen prioritaskan membangun akses jalan wisata, pertanian, kesehatan, hingga pendidikan. Akses jalan wisata ke Batu Keliang Utara menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk dibangun pada tahun ini. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri mengatakan, selain akses jalan wisata juga akan diperbaiki akses jalan pertanian, kesehatan, hingga pendidikan yang rusak. Perbaikan akses jalan yang rusak ini untuk mempermudah akses masyarakat yang diyakini akan berdampak terhadap perekonomian warga. Kalau sekarang kita lihat menuju misalnya ke Benang Stokel, Benang Kelambu. Itu di mana-mana kita sampaikan. Supaya dia rame orang-orang ke sana. Lembaga-lembaga pendidikan juga harus dipikirkan. Jalan-jalan yang menuju lembaga-lembaga kesehatan. Ada puskesmas, ada polindes dan semua. Harus dipikirkan jalan menuju ke tempat itu. Pemkab Lombok Tengah mengklaim 88% akses jalan kondisi baik dan sisanya sekitar 20 km yang kurang baik. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Masjid Agung Darussalam Taliwang, Sumbawa Barat jadi pusat kegiatan dan siar agama Islam pada bulan suci Ramadan. Dan arsitektur dari masjid ini menyerupai Masjid Nabawi Madinah. Masjid Agung Darussalam yang berlokasi di Komplek Perkantoran Kumuntar Telu Center, Taliwang, Sumbawa Barat menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Arsitektur masjid ini terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah yang ditopang 99 tiang. Dibangun di atas tanah seluas 45 hektar yang terdiri dari 4 lantai, mampu menampung lebih dari 15.000 jemaah. Keindahan masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumbawa Barat, sekaligus menjadi pusat kegiatan dan syiar Islam pada bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, setiap hari di bulan suci Ramadan, Masjid Agung Darussalam digunakan ASN untuk menghatam Al-Quran. Ini kita ada di tempat Masjid Agung Darussalam. Masjid ini terdiri dari beberapa lantai, ada lantai parkir, terus tempat sholat bagi laki-laki, tempat sholat bagi perempuan, dan ini ada 4 tingkat. Alhamdulillah Masjid Agung Darussalam ini dibangun pada masa Bapak Kiai Zulkifli Muhadli yang merupakan bupati pertama tahun 2007. Jadi ini dibangun mulai tahun 2007 dan selesainya pada tahun 2010. Alhamdulillah masjid ini menampung sekitar hampir 15.000 jamaah dan dilengkapi dengan parkir, dan uniknya masjid ini itu betul-betul diterjemahkan dari pembangunannya dari isi Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui di dalam masjid ini ada 99 tiang. Nah, 99 tiang ini menandakan 99 ini adalah Asmaul Husna, nama-nama
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena keindahan dan pesonanya Masjid Agung Darussalam kerap menjadi lokasi untuk menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit oleh masyarakat Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Ban yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar, Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Kita boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Ban yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar, Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga di Kiang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Ajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban emas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Kabupaten Bima dikenal dengan daerah penghasil garam berkualitas tinggi. Ribuan hektar lahan garam dari wilayah Sondasia hingga Lewa Mori-Mori dimanfaatkan warga untuk usaha produksi garam dan bandeng. Hamparan tambak garam di dekat kawasan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Nusa Tenggara Barat
menjadi salah satu lokasi penghasil garam bagi wilayah Bima, Dompu, dan daerah-daerah lain di NTB. Barisan tambak-tambak ini biasanya menjadi pemandangan menarik dari arah jendela pesawat sebelum landing atau take off dari Bima. Dalam perjalanan dari Dompu menuju Bima atau sebaliknya pasti akan melewati hamparan tambak garam di pinggir jalan di Desa Talibiu, Kecamatan Woha maupun di Desa Sandosia dan Sonolo. Melihat petani garam yang sedang bekerja di lahannya menjadi hal yang menarik bagi beberapa orang yang melintas di jalan utama penghubung Bima dan Dompu, menyempatkan diri untuk mengambil gambar atau sekedar bersuah foto dengan latar lahan garam. Puluhan tambak garam milik petani dan pengusaha ini membentang sepanjang Teluk Bima sebelum tahun 1950. Lahan-lahan tersebut terlantar dan sebagian dijadikan sawah tadah hujan. Taruh air laut, terus dibinakan 3 hari, terus jadi garam. Oh, dibiarkan selama 3 hari? Biarkan 3 hari itu, nanti dia jadi garam. Prosesnya kayak gimana aja, Ibu? Prosesnya ini baru kemarin taruh airnya ini sudah mulai jadi garamnya. Ini bambu ini untuk dikeluarkan garamnya. Oh, keluarkan garamnya. Berarti sudah keluar taruh di atas ini, terus sudah kering kita isi di karung. Usaha garam di sekitar Teluk Bima itu meliputi 2 kecamatan, yakni Bolo dan Woha, dengan luas sekitar 1.200 hektar dengan pemilik lahan sekitar 56 orang. Jumlah pekerja di area lahan garam tersebut sekitar 2.500 orang yang terdiri dari buruh kasar yang mengumpulkan garam dari dalam petak ke dalam karung dan buruh panggul yang menaikkan garam ke truk pengangkut. Upah buruh garam berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per karung garam. Dalam satu musim panen, rata-rata para petani bisa mendapatkan 120 ton garam kasar. Iya sih, kadang-kala sih tergantung juga. Kadang lagi musim hujan kan nggak bisa masuk juga kan. Berapa dikasih Pak per hari? Tergantung sih, ini kan tergantung dari perhitungan karung. Rata-rata berapa Pak? Ini saya lumayan 5.000 lah. 5.000 per karung. Kadang seminggu itu 3 kali panen Pak, seperti itu ya? Iya, kalau di sini kadang sekali seminggu, 2 kali seminggu lah. Tergantung dari cuaca juga sih. Melihat potensi petani garam pada tahun 2009, pemerintah Kabupaten Bima menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder di luar negeri untuk meningkatkan nilai jual garam. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bima juga selektif menertibkan izin penjualan garam keluar daerah dan garam yang tidak mengandung yodium tidak boleh dikirim sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2006. Dari Bima, Herkyandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam yang menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda.
Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut, yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996 menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda, dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu tuh, kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma, tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.